semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji. Amen. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
sana bagi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu selamanya, terpujilah namamu Yesusku. Bumi dan surga Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan kebesaran namamu. Sebab Kau Allah yang El Shaddai, Allah yang luar biasa. Yesus. Mengalir di tempat ini Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami mau agungkan Engkau dengan segenap hati pikiran kami, segenap kekuatan kami hanya mau menyembah, segenap kekuatan kami hanya mau mengagungkan Engkau, ya Rajaku, ya Allahku. Engkaulah pujaan hatiku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kira bayar, 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 bayar. Kira bayar, bayar, baba, 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 yes, kira la 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 la. Kira la bayar, 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 bayar. Kira la bayar, 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 kira la bayar, bayar, bayar. La 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 bayar, 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 baba, 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 baba. Datangkan kemuliaan-Mu Tuhan. Bayar, bayar, baba, 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 yes. Kira bayar, 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 bayar. Maha besar Engkau Allahku, maha besar Engkau Yesusku. Engkaulah Gembala yang baik, sungguh sangat baik Tuhan, selama-lamanya. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Roh Kudus. Hati kami rindu akan hadirat-Mu lebih lagi. Yesusku luar biasa, Yesusku ajaib dan perkasa. Sungguh hanya namamu saja Tuhan, sungguh hanya nama Yesus yang kami agungkan. Seumur hidupku Tuhan, seumur hidupku Tuhan, kami hanya menyembah, hanya mau mengagungkan kebesaran namamu Yesus. Lebih dalam lagi Roh Kudus, bawa setiap hati kami, bawa setiap hati kami lebih lagi Roh Kudus masuk dalam hadirat.
Roh Kudus, kami hanya perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, Roh Kudus. Shirabaya la baya la baya la 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 baya la baya la baya la baya la baya la baya la Shirara la baya la la baya la 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 baya la 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 baya la baya la baya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Shirabaya la baya 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 la baya. Kami mau buka hati kami lebih lagi untuk Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Shirabaya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Buka hatimu lebih lagi di hadapan Roh Kudus saudari. Saat ini buka hatimu untuk Roh Kudus. Shirabaya la baya la baya la baya la baya la baya la baya. Dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, dengan segenap kekuatan, kami hanya mau menyembah. Dengan segenap pikiranku dan segenap hidupku, hanya mau menyembah-Mu, hanya mau mengagungkan kebesaran nama Yesus, 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 Yesus. Shirabaya la baya la baya la baya la baya la 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 baya la. Hiramaya la baya la baya la baya sekira la baya la. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami mau lebih lagi. Terima kasih Roh. Kami mau lebih lagi Roh Kudus. Bawa hati kami. Bawa roh kami lebih lagi. Supaya kami boleh menikmati-Mu lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh. Haleluya. Kami mau lebih lagi Roh Kudus. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Hallelujah.
dipuji dan disembah. Kami bersyukur Tuhan atas segala kuasa. Biar bumi boleh berlalu Tuhan, tapi selalu kebaikan-Mu baru setiap hari buat kami. Kami siap beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biar bumi akan berlalu, dan saya percaya langit boleh bergoncang, tapi Tuhan kita Allah yang luar biasa tidak tergoncang. Bahkan berkat pun akan digoncangkan buat kita. Amin. Biar bumi akan berlalu. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Langit pun boleh bergoncang Tuhan, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita mau katakan sama Tuhan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Siapa hari kita mau katakan, ku jatuh cinta pada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti kita pernah jatuh Tuhan pada kita. Haleluya. Ku jatuh cinta padamu Yesus. Amin. 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 Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam.
kasih. Saudara mau lebih lagi cinta sama Tuhan. Kita tahu hari ini keadaan dunia tidak semakin baik. Saudara mungkin pernah merasa bahwa baik-baik saja, tapi inilah keadaan akhir zaman. Pernah di perkataan Bapak Gembala bahwa nanti kalau sudah ada peperangan, itu baru permulaan akhir zaman, sudah dimulai. Pintu gerbang sudah dimulai. Kita tahu Israel hari ini perang luar biasa. Kita mendengar bahwa banyak hal. Tapi ketika kita jatuh cinta pada Tuhan lebih lagi, Tuhan akan buat kita tidak sama lagi. Kita akan dibuat beda. Karena kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Hidupku tak akan sama. Kami percaya Tuhan, hidupku hanya milikmu Tuhan. Hidupku hanya milikmu Tuhan. Hidupku hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar. Kau keyakinan bersinar terang. Yesus Tuhanku. Amin. Yang berkuasa atasku. Hidupku katakan bahwa hanya Tuhan alasan buat kami untuk hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanku. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Segala alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu.
sorai buat Allah kita Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu. Dunia boleh Tuhan bergejolak, kami mendengar banyak peperangan Tuhan. Inilah tandanya di mana Tuhan mau kembali datang kali kedua. Ajar kami Tuhan terus hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami terus hanya bersandar kepada firman, bukan bersandar kepada pengertian kami. Kami rindu sore hari ini Tuhan mendengar kebenaran firman. Hati kami siap mendengar dan melakukan firman. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang double porsi, sehingga setiap kebenaran firman yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba, kami umat-Mu boleh mengerti dan kami boleh mengerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, hati kami siap dengar firman Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, sangat baik, sungguh. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu datang dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, terus ajar kami Tuhan oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, waktu kami serahkan Bapak Gembala, sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu
penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, merasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Merasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Inginku selalu bersama, merasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami sangat merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh bahwa Engkau adalah pribadi yang nyata dan kami sangat merasakan kehadiran Tuhan di setiap momen-momen hidup kami. Di setiap perjalanan musim hidup kami, kami boleh merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang selalu ada, menemani kami, menjaga kami, menolong dan menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau dekat dengan-Mu, kami mau rindu selalu berada di
hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, saatnya Engkau akan berbicara kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau akan berfirman kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau akan mempersiapkan kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menopang kami. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan mari saatnya kita akan sama-sama boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 hingga 27. Sebuah kisah perjalanan pelayanan Yesus yang sudah sangat familiar. Saya rasa kita sudah sering kali mendengar tentang hal ini. Matius pasal 8 ayat 23 hingga 27, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Injil yang lain, yaitu di Markus pasal 4 dan Lukas pasal yang ke-8 untuk bisa melengkapi suasana atau membuat kita atau membantu kita bisa memahami situasi suasana yang terjadi pada saat itu ketika para murid-muridnya sedang dilanda angin ribut ketika mereka ada di tengah danau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini sudah sangat sering barangkali kita dengarkan bersama, bahwa Yesus menghardik angin ribut dan redalah angin itu, gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa hal menarik Bapak Ibu Saudara terkait dengan situasi yang sekarang ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Belum selesai kebakaran hutan yang terjadi, gitu ya, di sekitaran kita. Kemudian pasar Kliwon terbakar, dan kemudian tadi sudah disinggung oleh WL bahwa kemudian kita mendengar berita tentang perang itu ya. Seolah-olah begini Bapak Ibu Saudara, bahwa situasinya itu sepertinya begitu ya, seolah-olah, tapi saya mengatakan sekali lagi seolah-olah situasinya itu seperti dibawa Tuhan kepada satu situasi yang ya sepertinya semakin kacau balau begitu ya. Ya, memang terlepas dari waktu Tuhan tentang semuanya itu, tentang penggenapan kitab Wahyu itu, apakah ya ini adalah waktunya atau memang masih nanti atau bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi mengingat itu semua Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada hal yang kemudian saya berpikir, saya merasa melalui kisah ini, kemudian itu hampir mirip situasinya, bahwa murid-murid pada waktu itu di tengah kapal, kemudian Yesus bersama-sama dengan mereka, sebuah perjalanan yang sama dengan yang mungkin gereja Tuhan alami, sebuah perjalanan kehidupan yang mewakili kehidupan gereja Tuhan, bahwa gereja Tuhan berjalan bersama dengan Yesus. Gereja Tuhan, ya sebut saja kalau dengan pakai istilah ini, naik perahu bersama dengan Yesus. Sebuah perjalanan di mana Yesus ada di dalamnya, gitu kan? Sebuah perjalanan di mana Yesus bersama-sama. Yesus tidak di tempat lain, sama seperti yang gereja rasakan. Setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab, setiap hari memuji menyembah Tuhan. Bahasanya Yesus bersama-sama, bahasanya Yesus beserta, Immanuel, enggak pernah ninggalin. Dia enggak ada di tempat yang lain, dia bersama dengan aku satu perahu. Bahasanya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya angin ribut datang juga.
Kalau di Injil lain disebutkan sampai air itu masuk ke dalam perahu, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti saya membayangkan situasinya gelombang itu tidak hanya sekedar gelombang-gelombang biasa yang walaupun mungkin menakutkan, tetapi itu gelombang yang cukup besar yang membuat air bisa masuk ke dalam perahu. Berarti tingkat kepanikannya bukan hanya sekedar gelombang yang datang, tingkat kepanikannya perahu akan terisi dengan air kalau begitu, dan tenggelamlah mereka bersama-sama, gitu kan saudara. Jadi double kepanikan kalau saya boleh sebutkan begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, situasi itu mungkin saja mewakili suasana gereja Tuhan hari-hari ini. Tiap hari menyembah Tuhan, tiap hari baca Alkitab. Kalau dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia pelayanan, dia terus mengerjakan bagiannya untuk Tuhan. Dengan bahasa yang lain, Yesus bersama-sama dengan dia. Yesus ada berserta dengan dia. Tetapi kenyataannya angin ribut, gelombang, bahkan air masuk ke dalam perahu. Sehingga membuat kehidupan menjadi semakin panik, Bapak Ibu Saudara. Nah mungkin tingkat kepanikan yang kita alami, gereja alami hari ini sangat berbeda dengan tingkat kepanikan yang dialami oleh para murid pada waktu itu dalam kisah ini. Jelas sekali gitu ya, karena mereka jelas menghadapi sebuah situasi dengan kasat mata bahwa gelombang datang gitu kan, perahu mereka goyang, air mulai masuk ke dalam perahu. Dan itu situasinya memang mungkin berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari ini. Tetapi setidaknya secara apa ya Bapak Ibu Saudara, situasi yang dialami atau dirasakan mungkin sedikit mirip begitu ya, bahwa dengan melihat situasi kondisi dunia yang seperti ini, saya tidak mengerti apakah Bapak Ibu dapat info atau tidak, tetapi di luar negeri kondisinya sudah jauh lebih parah dari hari ini yang saudara dan saya alami, gitu ya. Jadi saya dapat berita begitu ya. Ada orang tuh hari ini tidak bisa bayar rumah, karena kalau di luar negeri itu kan rumah tidak seperti kita, hak milik, tapi apa sih mereka kayak semacam sewa gitu. Gaji mereka udah tidak bisa bayar sewa rumah. Apa sih istilah luar negerinya saya nggak tahu ya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau mereka mau keluar dari kerjaan yang sekarang, semakin mereka tidak bisa dapat kerjaan yang baru. Mengingat ya salah satunya adalah usia. Itu tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tapi itu sudah terjadi di negara maju. Jadi kalau hari ini kita merasa bahwa kita situasinya mungkin seperti situasi para murid yang panik, karena ada banyaknya gelombang, bahkan air yang masuk ke dalam perahu. Sesungguhnya gereja Tuhan di luar sana sudah mengalami lebih parah Bapak Ibu Saudara. Ya kita tidak bermaksud, atau saya tidak mengajak saudara bermaksud untuk berkata puji Tuhan aku masih lebih baik. Ya memang kita perlu bersyukur, tapi bukan berarti kemudian kita semacam, maaf bicara ya, semacam yang gak mau tahu dengan mereka yang ada di sana gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi seperti yang mungkin kita entah dengar entah tidak, tetapi itulah fakta yang sedang terjadi. Bahkan di beberapa negara yang sangat-sangat maju dan modern, itu benar-benar nyata bahwa pabrik, tempat usaha sudah ditinggalkan seluruh karyawannya. Kalau hari ini beberapa Bapak Ibu Saudara yang kerja di perusahaan tertentu, walaupun oglangan misalnya masuknya begitu, ya masih tetap kerja jalan ya toh. Sana itu sudah benar-benar kosong. Di videoin gitu ya, ada videonya bahwa mereka kosong. Beneran kosong. Kalau buat saya situasinya sudah lebih parah dari situasi para murid ini. Para murid ini panik karena airnya masuk ke dalam perahu. Kalau saya membahasakan, mereka udah tenggelam karena udah kosong semuanya. Kosong beneran. Beneran kosong. Beberapa negara, saya tidak tahu, tapi ada beberapa negara itu bahkan ada satu desa yang sudah kosong Bapak Ibu Saudara. Desa itu kosong, beneran kosong. Sampai ayo siapa, dia kasih pengumuman, pemerintah kasih pengumuman ke seluruh dunia, yang mau pindah ke sini tak bayari. Loh enak toh, ada yang mau pindah ke luar negeri silakan. Rumahnya sudah gratis, tinggal nempati saudara. Jadi saya membayangkan ini kalau satu kampung sudah sampai, bayangkan kalau misalnya sak gaum gitu saudara, sak cangaan saudara tinggal, atau di mana saudara tinggal,
sak dompon, sak jongke kosong, masyarakatnya pindah semua. Saudara bisa bayangkan itu gimana coba rasanya? Berarti kita itu punya tetangga yang isinya nggak kelihatan gitu kan saudara ya. Kalau lewat gitu mungkin ada yang ya begitulah ya. Tapi itu beneran kosong. Nah, sebuah situasi yang mungkin dirasakan ya seperti itulah. Itu yang fakta hari ini. Fakta hari ini. Bahwa kalau saudara hari ini dan saya masih bisa makan, masih bisa jajan di alun-alun gitu kan. Mungkin masih bisa nge-mall gitu kan. Itu masih sangat bersyukur, katakan amin. Beneran saudara, Anda walaupun di Oglang masih masuk 3 hari, 4 hari dalam seminggu, masih harus sangat bersyukur. Amin. Karena memang itulah kenyataan di bangsa-bangsa yang lain. Lah ditambah kalau hari ini kita dengar berita yang kayak gitu, gimana coba saudara? Apa enggak tambah ngeri gitu kan? Apa enggak tambah bahasa Jawanya ngenes, gerantes, apa sih itu bahasa Indonesianya? Ya seperti itulah kira-kira. Sebuah situasi, suasana yang tidak hanya sekedar menakutkan, mencekam dan mengancam jiwa hari ini. Ya kalau orang ngomong sih bisa aja ya, tapi ya nanti ajalah kita lihat bagaimanalah hasilnya. Saya tidak tahu apakah waktu Tuhan bilang ke saya atau ngasih tahu ke saya soal api itu ya adalah ini gitu kan. Dimulai dari Pasar Kliwon, Gunung Lawu, terus kemudian luar negeri terjadi seperti itu, saya tidak ngerti. Karena nggak ada konfirmasi sampai dengan hari ini. Tapi itulah yang sekarang ini terjadi, bahwa situasi suasananya panik gitu saudara. Panik. Maka kenapa Pak Jokowi menghimbau kepada kita semua untuk masyarakat Indonesia, ayo belajar jangan makan nasi gitu kan. Belajar makan yang lain, karena situasinya nggak akan ngerti. Tapi bersyukur kalau saudara masih bisa makan nasi gitu kan. Artinya Tuhan masih pelihara. Kemarin sudah saya sampaikan, nanti pembelian nasi kan pakai sistem. Nah kalau udah masuk sistem itu yang susah. Makanya berdoa, kemarin kita sudah doain panca indera diaktifkan, aktivasikan, latih terus supaya semakin tajam kepekaannya, supaya pada waktunya sistem-sistem itu mulai berjalan, kita jadi ngerti, oh jangan ikut itu, jangan ikut itu, karena itu masuk sistem, itu masuk sistem, masuk sistem. Nah kalau itu masuk sistem semua dan afiliasinya ke arah antikris, bahaya. Karena tanda akan diberi lewat itu tanpa terasa. Tanpa terasa. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah kembali kepada situasi dan suasana yang panik yang dihadapi oleh para murid ini. Mereka bersama-sama dengan Yesus loh. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak di tempat yang lain. Satu perahu dengan mereka. Tapi goncangan itu tetap datang. Tetap datang. Nah memang ceritanya agak sedikit unik begitu ya. Sementara gelombang itu datang, sementara mungkin perahu itu diombang-ambingkan, goyang kanan, goyang kiri gitu ya. Saya tidak bisa bayangin Yesus kok ya juga bisa tidur dengan nyenyak di situ. Tetapi bukan soal Yesus yang tidur atau tidak. Beberapa memang menafsirkan ya gara-gara Yesus kalian gara-gara Yesus kalian biarin tertidur makanya gelombang datang. Ya mungkin ada benernya. Tapi saya nggak menyoroti soal yang seperti itu. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka, gitu kan? Artinya bahwa sebenarnya sang pembuat mujizat bersama-sama dengan mereka, sang pembuat keajaiban bersama-sama dengan mereka, sang pembuat segala yang ada bersama dengan mereka, tabib yang ajaib bersama dengan mereka, seorang yang hebat luar biasa bersama dengan mereka. Tetapi ketika angin ribut terjadi, mereka goyah juga, itu loh Bapak Ibu Saudara. Goyah juga. Jadi artinya kadang-kadang kekristenan juga diizinkan Tuhan mengalami goncangan. Yesus tetap bersama. Sang pembuat keajaiban itu tetap ada di dalam. Tapi situasinya Tuhan izinkan digoncang, agar muncullah gereja yang tidak tergoncangkan. Dan Yesus jadi tahu, loh, mengapa kamu takut ayat 26? Kamu yang kurang percaya. Jadi bukan soal Yesus ada atau tidak, bukan soal Yesus bersama atau tidak, tapi ternyata soal apakah engkau tetap percaya. Nah ini yang agak berat di sesi itu, di bagian itu, di titik itu
agak berat. Bagaimana mungkin bisa membuat suasana hati tetap tenang ketika benar-benar perahu itu sudah mulai goyang, air sudah mulai masuk. Tetapi itulah yang Tuhan pengen atas setiap kita gereja Tuhan, bahwa tetap percaya. Katakan percaya. Itu yang Tuhan pengen untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi situasinya memang mungkin panik, mencengangkan, mencekam, mengancam. Tetapi belajar yuk, tetap percaya. Percaya tidak, maaf bicaranya, tidak hanya sekedar diucapkan, tapi dibuktikan bahwa engkau seorang yang percaya. Siapa ini? Oh, masih biasa. Sini Mas. Iya. Orang Singapura rancang, orang ngomong rawuh banget. Ya, madep saya. Oke. Nah, ibarat kata nih, misalnya Mas Yepi ini adalah Tuhan. Saya ini adalah kita, mewakili kita semua. Pertanyaan Yesus kepada kita semua, apakah engkau percaya? Ulurkan tangan Mas. Ya, ngono, ya wes. Ngono ya, tolong jam. Iya. Nah, apakah kamu percaya? Saya percaya Tuhan. Tuhan pasti bisa menolong saya, Tuhan bisa menyembuhkan saya, Tuhan bisa memberkati saya, mengadakan mujizat dalam hidup saya. Saya percaya banget. Tapi apakah saya pegang tangannya sebagai bukti saya percaya? Tidak. Saya hanya mengaku dia percaya. Dia menolong saya. Nah, soalnya gini Saudara. Waktu saya ngomong, aku percaya Tuhan sanggup. Langkah berikutnya adalah saya harus pegang tangan Yesus. Kita harus pegang tangan Yesus. Nah, kalau sudah begini, jalan ke sana Mas. Saya ikut enggak Saudara? Ikut, harusnya ikut. Nek percaya itu saya pegang tangan Yesus kok. Yesus mau ke sana, Yesus mau ke situ, saya akan tetap melu. Yesus ada di gereja sedang memberkati umatnya, saya harusnya ada di gereja supaya percaya saya terbukti, saya percaya dia. Kita percaya Yesus itu harus ada buktinya. Saya percaya Yesus sedang pengen ngajak kita berdua bersama gitu kan Saudara, dalam ibadah, dalam persekutuan. Yesusnya kepengin. Kita ngomong percaya nih, tapi hari ini tubuh kita ada di tempat lain. Yesus sedang pengen ngundang kita, bukan ngundang, ngajak kita ketemu, yuk cerita-cerita, yuk ngobrol, yuk bersekutu bersama denganku. Ini waktunya, ini kesempatannya. Yesus pengen. Aku percaya. Yesus gak mungkin nyelakake aku percaya. Tapi aku gak pernah pegang tangannya. Sehingga kemana Yesus pergi, aku akan ada di sana. Enggak. Aku milih aku berada di tempat yang lain. Kadang kata iman, percaya, terima kasih Mas Yesus. Kata iman dan percaya itu yang Tuhan butuhkan tidak sekedar, oh iya Yesus bersama dengan aku. Tapi waktu digoncang itu, apakah imanku tetap bekerja atau tidak? Percayaku jalan atau tidak? Saya membayangkannya begini sebenarnya. Misal, walau saya tidak berani untuk mengatakan ini sebagai sebuah kebenaran. Sekali lagi, saya tidak berani mengatakan ini sebagai sebuah kebenaran. Tapi berdasarkan pertanyaan di ayat yang ke-26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi saya membayangkan bahwa kalau Yesus menyatakan bahwa kamu kurang percaya, berarti misalkan waktu itu murid-muridnya berkata, hai angin ribut, berhenti. Maka saya percaya angin ribut itu pun akan berhenti. Gak perlu bangunkan Yesus yang capek istirahat. Tuhan Yesus, Tuhan, gitu kan. Di ayat yang lain itu lebih ganas loh ngomongnya. Kok lebih ganas sih? Lebih gak enak. Tuhan, kok gak peduli kita mau binasa? Wow. Berapa banyak orang Kristen juga ngomong yang gitu kan Saudara. Tuhan, apakah kau gak peduli kalau aku ini mau mati?
Tuhan, apakah kau gak peduli kalau aku itu mau binasa? Di mana engkau? Di mana pertolonganmu? Di mana mujizatmu? Tuhan, aku sudah sekarat ini. Seolah-olah Kak menyalahkan Yesus yang tidak menolong, seolah-olah. Padahal di statement yang sama, di Injil yang lain, di kisah yang sama, Yesus tetap mengatakan dan menegur hal yang sama. Kamu kurang percaya. Jadi buat saya membayangkan, berarti kalau murid-muridnya ngomong, hai angin ribut, berhenti, maka pun berhenti saya percaya. Karena yang Yesus pertanyakan itu bukan soal kok aku nggak dibangunin dari tadi gitu kan, enggak. Hei kamu kurang percaya. Nah, percaya itu dibuktikan, bukan diucapkan. Nah, memang sekali lagi tidaklah mudah yang namanya di tengah situasi ombak yang hampir menenggelamkan sebuah kapal, kemudian bisa bersantai-santai dan tetap tenang saja, ada Yesus kok gitu kan. Tidak mudah memang untuk seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk belajar. Yuk tetap percaya. Katakan kanan kiri, mari tetap percaya. Walau di tengah situasi yang sudah hampir menenggelamkan kita. Hampir menenggelamkan kita. Kalau kita percaya Yesus masih bersama-sama dengan kita, percayalah apapun masih bisa diatasi. Katakan amin. Masih bisa diatasi Bapak Ibu Saudara. Bukankah firman Tuhan yang lain juga berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, dan bila itu datang pun sudah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Jadi artinya sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi, tapi tenanglah bahwa semuanya itu memang Tuhan sudah siapkan. Ya, ngomong tenang juga gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau ngalami beneran, ya kadang-kadang panik juga gitu ya. Tapi marilah, yuk kita belajar sama-sama lah, intinya begitu aja. Yang jelas adalah ketika kita percaya, yuk buktikan kalau kita percaya. Bukti bahwa kita percaya itu apa saja yang difirmankannya kita lakukan. Apa saja yang dikatakannya kita kerjakan. Apa saja yang dimandatkannya kita laksanakan, selesaikan, tuntaskan sebelum dia datang kali yang kedua. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi situasinya bisa apa saja. Jadi tetaplah mari kita bersekutu dengan Tuhan untuk melatih iman dan percaya kita. Situasinya nanti semakin dibuat atau diizinkan Tuhan, semakin ya bayangkan begini. Salah satunya misalnya seperti Abraham, sudah nunggu 25-an tahun tidak datang janji itu. Setelah datang janjinya, setelah beberapa tahun kemudian diminta lagi. Bayangkan situasinya mirip seperti Yusuf misalnya. Sejak masa kecilnya dia sudah dibully sama kakak-kakaknya. Allah tukang mimpi kau, pergi sono gitu kan saudara. Dan perjalanan itu juga tidak mudah bagi Yusuf gitu kan. Setelah dia mulai begitu, dia terjual sebagai budak. Hidup sebagai budak, walaupun akhirnya jadi pemimpin para budak di rumah Potifar. Tapi akhirnya dia difitnah. Gitu kan? Itu juga bukan sebuah perjalanan yang menyenangkan. Dan sebuah situasi kalau saya juga sulit untuk membayangkan apakah seseorang dengan situasi Yusuf juga akan bisa dengan mudahnya mengampuni orang lain. Kalau itu terjadi pada saudara dan saya. Misalnya situasinya ya, sebuah kondisi hati yang tersakiti, terlukai begitu dalam, dimulai dari kakak-kakaknya, fitnahan terjadi, terlupakan ketika ada di penjara. Karena setelah dia ngomong, nanti kalau kamu bebas beneran seperti mimpimu, kamu ngomong Firaun, kalau ada aku di sini. 2 tahun lupa. Kalau enggak karena Firaun ngimpi, si juru minum itu ingat, iya aku dulu lah punya temen, itu sudah 2 tahun dilupain. Rasanya dilupain yang dikasih tahu beneran terjadi, ngimpinya beneran terjadi, yang ditafsirkan Yusuf atasnya terjadi. Kok aku dilupakan. Enggak mudah loh saudara, noto hati yang seperti itu. Perjalanan yang cukup panjang, tapi harus siap tetap percaya pada janji Tuhan. Katakan amin. Situasinya mungkin akan sama,
Dalam arti bukan peristiwanya ya, situasinya. Dibully, dibuang, terlupakan, difitnah. Itu Yusuf. Daniel dan teman-temannya karena pemaksaan sebuah sistem pemerintahan hingga akhirnya membuat mereka harus masuk dalam dapur api yang menyala-nyala. Apakah mudah mempertahankan kondisi itu? Saya percaya nggak mudah, saudara. Apalagi kalau maaf bicara politik hari ini di bangsa ini. Ya seperti itu kan situasi suasananya. Orang pada mengejar. Karena apa? Ada keuntungan di balik semuanya itu. Yang bisa orang ambil, bisa orang raih. Maka orang berlomba-lomba mengejar. Tidak terlepas adalah orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Yang bermain politik, bukan bermain sih, yang masuk ke dalam dunia politik. Kadang terjebak juga dalam situasi. Ini sebuah sistem yang bahaya. Kalau mandek, masuk dapur api, kosong sudah, selesai sudah, semuanya habis. Tapi kalau nggak ngikuti sistem, habis. Tapi kalau ngikuti sistem, ini salah ini. Gimana coba? Pertimbangannya harus bagaimana? Tidak semudah. Nasihat bisa diberikan, tapi keputusan hati untuk berkata, Tuhan aku tetap ada di dalam jalanmu, tidak mudah, saudara. Atau silakan saudara cari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, situasi dan suasananya, untuk belajar tetap percaya. Elia di tepi sungai Kerit, selesai itu kan kemarin baru kita pelajari. Selesai kering sungainya, Tuhan ngomong tak siapin. Tapi waktu ketemu dengan yang dimaksud Tuhan, situasinya juga mengenaskan. Bisa enggak tetap percaya? Janji Tuhan ya dan amin. Memang tidak mudah, saudara. Karena itu semua akan dipakai oleh iblis untuk memainkan pikiran, perasaan, hati kita. Untuk berkata, Tuhan sudah ya, udah deh, aku enggak usah lagi lah. Aku udah capek Tuhan, aku udah sanggup Tuhan, aku udah mampu Tuhan. Tidak mudah saudara, saya sangat mengerti, saya sangat memahami situasi-situasi yang seperti itu. Tidak mudah, tapi percayalah bersama kita pasti bisa. Wah ini iklan apa ini? Bersama kita pasti bisa. Kita saling mendoakan, kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Teruslah berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doa itu akan menyambungkan atmosfer pada seseorang yang kalau misalnya ternyata ada orang di sana yang tanpa kita tahu, tanpa kita ngerti, mereka sedang butuh doa. Doa itu nyambung dan sampai kepada mereka. Pertolongan itu akan datang kepada mereka. Pentingnya saling mendoakan di situ, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah, untuk percaya ini sekali lagi tidak mudah, tapi mari tetap percaya. Yang mau tetap percaya katakan haleluya. Situasinya akan sangat menggoncang, serius. Sangat menggoncang. Tapi ayo tetap belajar percaya. Angin ribut, badai, topan sekalipun, kiranya kita akan tetap percaya. Janji Tuhan tetap dinyatakan buat kita. Tapi itu tadi, iblis tidak akan senang saudara percaya. Setan gak suka saudara percaya. Maka logika ini akan dimainkan, perasaan ini akan dimainkan untuk orang bisa tetap percaya firman Tuhan. Dan itu benar-benar sebuah PR, pekerjaan yang tidak mudah saudara. Beneran, tidak mudah. Tapi percaya itu menjadi kekuatan kita untuk tetap berjalan dalam destininya. Percaya itu yang akan memampukan kita terus menggenapi rencananya. Percaya itu yang akan memampukan kita terus berjalan selaras dengan kehendaknya. Percaya harus dibuktikan, tidak hanya sekedar diucapkan. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa Yesus yang berkata, mengapa kamu kurang percaya? Itu artinya bahwa Yesus telah menaruh otoritas itu dalam setiap kehidupan kita.
Maka Bapak Ibu Saudara, gunakan otoritas itu. Gunakan kuasa dan urapan yang Tuhan sudah taruh di setiap hati dan hidup kita. Saya tidak ngerti apakah saudara tahu talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Tapi mulai belajar menggali, Tuhan apa talenta yang Tuhan beri dan apa karunia yang Tuhan beri, supaya kita bisa pergunakan bersama-sama, saling melengkapi. Bahasa iklannya nggak ada lo, nggak rame, karena masing-masing punya karunia yang berbeda yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Nggak mungkin tidak bahwa nggak perlu satu di antara kita, nggak perlu dua di antara kita, cukup yang ini saja. Enggak, masing-masing selalu punya jatah dari Tuhan untuk bisa dikerjakan agar bisa saling melengkapi. Ibarat puzzle harus lengkap, tanpa lengkap satu potong puzzle tidak lengkap, semuanya menjadi tidak sempurna. Ibarat anggota tubuh, kehilangan satu mata saja itu menjadi namanya tidak lengkap dan fungsinya menjadi tidak maksimal. Satu jari saja kepotong sebagian, itu artinya sudah tidak lengkap dan tidak bisa maksimal. Maka setiap karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus dikerjakan bersama-sama. Saya masih nggak yakin nggak ada yang tidak dikasih karunia. Nah, saya nggak yakin. Keyakinan saya, setiap orang percaya pasti diberi satu karunia untuk saling melengkapi, sehingga kemudian bergerak bersama-sama. Mengapa kamu kurang percaya bahwa sebenarnya di dalam dirimu ada kuasa, ada pengurapan, ada otoritas, ada kewibawaan ilahi, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu, kuasa untuk mencabut, menanam, membangun dan merobohkan sehingga apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga dan apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Segala kunci kerajaan ini telah diberikan kepada kita semua orang-orang yang percaya. Maka ada kuasa, ada urapan, ada otoritas yang sudah Tuhan taruh atas setiap kita umatnya. Maka tinggal bagaimana kita mengerjakannya secara bersama-sama. Katakan amin. Tidak ada yang merasa aku bukan bagian. Justru kalau Anda merasa Anda bukan bagian, Anda belum tahu karuniamu apa, dan Anda nggak ngerti Anda kenapa ada di sini. Kalau setiap orang Kristen menyadari kenapa aku ada di sini? Karena aku punya sesuatu yang Tuhan titipkan untuk melengkapi ini. Kalau ada yang merasa enggak, aku enggak bisa, aku enggak usah aja. Maafkan, saya kok tidak punya pandangan semacam itu. Yang saya pahami dari kebenaran firman adalah masing-masing orang punya talenta yang Tuhan titipkan untuk kemudian dikerjakan secara bersama-sama, saling melengkapi dan bergerak bersama-sama. Makanya kalau orang tidak ngerasa bahwa dia ada di situ untuk melengkapi, maaf bicara ya saudara ya, orang ini akan mudah pindah gereja. Hanya karena merasa aku enggak begini, aku kurang begitu, atau gerejanya kurang begini, kurang begitu bagiku, ya udah aku pindah gereja, cari gereja yang lain yang mungkin lebih enak, lebih nyaman. Dia enggak ngerti Tuhan titipkan satu karunia untuk melengkapi tubuh Kristus di mana Tuhan sudah tanam dia ada di sana. Kalau dia hengkang dari situ, artinya dia sedang memubazirkan karunia itu. Karena di tempat lain sudah ada bagiannya yang sudah Tuhan siapkan untuk gereja itu. Nah, pemahaman ini memang lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Cuma kalau bicara umum ya udah gitu kan. Ya wis. Tapi kalau orang memahami, nggak akan mungkin. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian begini Bapak Ibu Saudara. Jadi ibarat kata gitu ya saudara ya, di sebuah gereja itu kan ada senior pastor, gembala senior. Kemudian di bawahnya ada gembala-gembala, kalau bahasanya kita itu kategorial gitu ya. Nah, sama-sama nih gitu kan, tapi kan ada satu yang jadi gembala seniornya kan cuma satu, pemimpinnya cuma satu. Nah, ada seorang pendoa gitu kan,
yang menjadi salah satu pendoa dari salah satu junior pastor, gembala junior. Ini pendoanya salah satu pastor junior, gembala junior, itu kan saudara. Sampai pada satu titik tertentu, si gembala junior ini ngerasa nggak cocok dengan gembala senior. Dia mulai memisahkan diri. Kemudian apa yang dilakukan oleh si pendoa dari salah satu gembala junior yang akhirnya memisahkan diri? Dia berkata, pemimpinku sudah tidak punya submit, pemimpinku sudah tidak punya ketundukan kepada pemimpin yang lebih tinggi daripadanya. Maka aku sebagai pendoanya dia, aku tidak bisa lagi. Karena pemimpinku tidak submit. Bahasanya coba cermati baik-baik. Pemimpinku sudah tidak submit. Jadi ketidakcocokan apapun itu tidak menghalalkan seseorang pindah. Dengar baik-baik. Ketidakcocokan atau apapun situasi soal permasalahannya tidak menghalalkan dan membenarkan seseorang keluar, memisahkan diri. Pengertian saya karena itu adanya karunia-karunia yang sudah Tuhan bagi-bagi, ya harus ada di situ, kemudian disatuin, gerak bareng. Nah, pendoa ini ngerasa, waduh, kok pemimpinku nggak submit lagi, ya sudah, aku nggak bisa lagi jadi pendoanya dia. Jadi bukan karena dia memang mungkin posisi benar dan mungkin juga merasa dia punya alasan kuat untuk memisahkan diri, sehingga itu akan membenarkan tindakannya. Bagi pendoa tidak bisa. Kalau pemimpinku sudah tidak punya ketundukan pada otoritas yang lebih tinggi dari di atasnya, aku sebagai pendoa juga sudah tidak bisa untuk terus mendukung dia karena sudah tidak ada ketundukannya. Karunia itu ditetapkan Tuhan pada masing-masing untuk dikerjakan bersama-sama dalam satu wadah yang sudah Tuhan tetapkan. Maka tidak kebetulan si A ada di gereja sana, si B ada di gereja sini. Itu bukan kebetulan, masing-masing dalam skenario catatan rencana Tuhan. Dan kenapa kemudian GBS Karanganyar ada di Karanganyar, GBS Tawangmangu ada di Tawangmangu, ya jelas lah memang tempatnya begitu gitu kan. Nah, maksudnya kenapa mesti kita ada di sini, yang lain ada di sana? Ya karena masing-masing gereja lokal itu apapun merek gerejanya punya karunia-karunia yang nantinya diizinkan Tuhan dalam satu kota ini digabungkan bersama, bergerak bersama, karena masing-masing punya talentanya. Jadi kalau ada gereja yang sekali lagi nggak mau disatukan, ya dia nggak ngerti bahwa dia itu punya talenta atau karunia yang sudah dititipkan Tuhan untuk bergerak bersama dengan gereja yang lain. Terserah mau gerejanya berapa ribu jemaatnya, berapa juta jemaatnya. Saya masih tetap percaya gereja itu tidak bisa sendirian karena prinsip tubuh Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, mengapa kamu kurang percaya? Sudah ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Ayo kita praktekkan. Ayo kita gunakan. Bahasa manusianya maaf ini mungkin salah, tapi hanya untuk membayangkan, jangan ngerepotin Tuhan Yesus dalam pengertian ini ya. Sampai harus bangunin Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, bangun Tuhan. Kita mau binasa, padahal otoritas sudah diberikan. Tinggal hardik kau angin. Berhenti. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kadang-kadang orang Kristen karena situasinya sudah panik duluan, gitu kan, tidak bisa berpikir lebih panjang tentang siapa dirinya, akhirnya membuat dia ikut tambah panik, tambah takut, dan alhasil tidak menghasilkan apapun karena sudah panik duluan. Tidak sadar dia juga punya kuasa yang sama, dia punya otoritas yang sama, karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang ngasih, Tuhan yang beri otoritas itu. Bisa digunakan, bisa dilakukan. Bahkan di ayat yang lain Yesus pernah berkata, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Yesus yang berkata. Jadi dalam konteks itu dia sudah kasih kuasa sama kita untuk bisa mengerjakan yang lebih besar.
Bukan untuk gagah-gagahi, tapi bagiannya sekarang itu kita. Bagiannya Tuhan nyiapin tempat buat kita di surga, katakan amin. Nyiapin tempat, bagian kita di bumi yaitu tetap terkoneksi dengan secara spiritual supaya roh dan pengurapannya tetap jalan. Tapi pelaksana di bumi ini saudara dan saya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Yesus diundang, dihadirkan tidak secara pribadi untuk menghardik lagi angin ribut, enggak. Yang tugas menghardik sekarang saudara dan saya, tapi otoritas dan kuasanya tetap kita minta dari Dia. Tapi biarkan Tuhan ada di sana, menyiapkan tempat untuk setiap kita yang percaya. Tapi sekarang pelaksana untuk di muka bumi ini siapa? Saudara dan saya. Ya, ini hanya dalam istilah ya, jangan salah paham, jangan salah memahami. Jadi seolah-olah orang nggak butuh Tuhan. Oh, bukan, saya nggak ngomong begitu. Pelaksananya sekarang di bumi ini ya tinggal saudara dan saya. Dia sudah kasih mandat, dia sudah kasih pengurapan, dia sudah kasih kuasa, otoritas, kunci segala macam sudah ditaruh. Tinggal kita laksanakan, pergunakan. Nah, konteksnya apa nih? Ya macam-macam. Kesejahteraan kota, keamanan, penunjukan pemimpin, pemilihan pemimpin, pembersihan area dan sebagainya. Semua itu tugas saudara dan saya. Ayo karunia masing-masing gunakan. Lalu percaya sungguh-sungguh saudara dan saya dipakai Tuhan, katakan amin. Dipakai Tuhan. Mau semuanya pada akhirnya jadi penginjil, jadi gembala, jadi rasul, jadi nabi, jadi sudah 5 ya. Semuanya jadi kayak begitu, gak apa-apa. Kalau Tuhan memang suruh saudara jadi gembala, jadi rasul, jadi nabi, jadi pengajar, apalagi satu lagi, jadi penginjil, silakan. Kalau pada akhirnya untuk jadi pengajar saudara diutus Tuhan sampai ke Wamena, berangkatlah. Kalau saudara pada akhirnya jadi rasul dikirim Tuhan sampai ke Afrika, berangkatlah. Kalau saudara pada akhirnya jadi apalagi yang belum saya sebut, apalah pokoknya 5 jabatan gereja, dan Tuhan suruh saudara berangkat ke luar negeri sana, keluar pulau sana, berangkatlah. Kita doakan sama-sama supaya saudara dipakai Tuhan di sana. Terus beri Tuhan isi dengan yang baru, katakan amin. Asal saudara jalankan perintah Tuhan. Saya lebih tidak mau saudara ada di sini tapi nggak jalankan perintah Tuhan. Saya akan lebih senang dan sukacita. Saudara mungkin harus tinggalkan Karanganyar, entah untuk selamanya atau untuk sementara nanti ketemu lagi di Karanganyar. Tapi saya lebih suka saudara mungkin akan tinggalkan Karanganyar, tinggalkan CSK Family demi menjalankan mandat Tuhan. Saya akan lebih suka, karena saya tahu waktu saudara berangkat itu saya nabur. Kalau saya nabur karena saudara diberi Tuhan perintah dan berangkat, Tuhan akan ganti tuayannya, katakan amin. Tapi saudara harus percaya, kalau saudara nabi, saudara rasul, saudara guru, saudara gembala, saudara penginjil, berangkat sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Itu jauh lebih menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan. Loh, bagaimana prinsipnya dengan yang tadi, karunia-karunia? Sesuai dengan mandat dan perintah Tuhan, semuanya pasti akan dibuat Tuhan jadi lebih baik. Toh kalau misalnya saudara karena mandat itu harus pergi, ya Tuhan pasti akan taruh orang yang menggantikan posisi itu. Percayalah saudara, percayalah. Intinya adalah percaya saudara punya kuasa dan otoritas, kerjakan itu untuk selesaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Tapi kalau memang saudara nggak dapat perintah itu, ya jangan sekali-kali berani untuk melepaskan diri dari CSK Family. Itu hukumnya mengerikan nanti saudara. Mau dimanapun gerejanya lah, gereja desa sekalipun misalnya begitu ya. Kalau sudah Tuhan tetapkan di situ, dia keluar, pasti ada efek yang merugikan, sangat merugikan. Karena dia tidak berada pada ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Tapi kalau memang dapat mandat, dapat perintah,
dapat arahan jelas dari Tuhan, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sumatera, pergi ke luar negeri, pergi ke sana dan ke situ, silahkan saudara. Intinya jalankan karunia itu, kerjakan karunia itu. Maaf loh saudara, saya nggak ngusir loh saudara ya. Saya kan ngomongnya jelas. Nek dapat perintah jelas, kerjakan. Nah kalau perintahnya nggak pergi ya jangan pergi. Tapi kalau perintahnya suruh pergi, pergilah. Karena saya rindu saudara. Saya tidak hanya sekedar mengumpulkan orang. Nah, kerinduan saya adalah apa yang jadi ketetapan Tuhan itu terlaksana. Nah, terlaksananya itu mau dikumpulkan atau disebarkan, ya tinggal tunggu arahan petunjuk dari Tuhan. Tapi pastikan bahwa kita dapat perintah dari Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kuasa, otoritas, karunia-karunia yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Olehnya saya mengajak, saya rindu saudara ngerti ini, nangkep ini, dan ayo sama-sama kita kerjakan ini. Supaya apa? Situasi yang menggoncang ini tidak akan membuat kita, sekalipun mungkin, tapi saya berdoa jangan sampai Tuhan kalau boleh. Tapi mungkin terjatuh, tapi tidak akan tergeletak. Katakan amin. Kalau toh mungkin harus jatuh, tapi jangan sampai tergeletak. Kalau sumbu itu sudah mulai pudar nyalanya, mungkin diizinkan Tuhan mulai pudar, tapi tidak akan dipadamkan. Kalau buluh itu mungkin terkulai, tapi tidak akan dipatahkan. Saling terus menguatkan, terus saling menopang. Saudara kita adalah keluarga. Jangan saling meninggalkan, jangan saling membenci, jangan saling merasa lebih baik dan lebih hebat daripada yang lain. Tetapi merasalah engkau masing-masing kita adalah hamba dari yang lain. Merasalah kita ini adalah hamba dari yang lain. Agar apa? Rencana Tuhan terjadi, tergenapi atas hidup kita. Saudara, kalau hari ini saudara ngerasa ada sesuatu dalam hidup ini, saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Tapi kalau saudara ngerasa ada sesuatu, ya mungkin kalau saya bahasakan seperti kisah itu tadi adalah gelombang, riak-riak air yang mulai masuk dalam perahu. Atau saudara ngerasa perahu perjalanan hidup saudara mulai goncang-goncang, goyang-goyang. Saudara, saya mau tetap tegaskan sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapak Rohani. Satu hal yang dia minta, percayalah. 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 Itu kunci dari semuanya. Tetap percaya walaupun itu berat. Tetap percaya seperti Abraham walaupun nunggunya lama. Tetap percaya seperti Yusuf sekalipun prosesnya cukup menyakitkan. Tetap percaya walaupun tetap harus dilemparkan ke dapur api. Tetap percaya. Tetap percaya. Sekalipun seperti Yesus pada akhirnya tetap harus mati di kayu salib. Beneran mati di kayu salib. Tapi dia tetap jalankan kehendak Bapaknya. Saudara tetap percaya itu. Saudara tetap percaya itu. Saya melihat seperti ada batu besar yang turun. Tidak tahu, bukan seperti bola salju yang tambah besar, enggak, tapi itu batu sangat besar. Menggelinding ke bawah. Setiap jejak batu yang menggelinding itu rusak. Berdoa saja. Itu bukan saudara dan saya. Tapi kalau memang itu harus saudara dan saya yang ngalamin, tetap percaya. Berat rasanya untuk percaya. Seperti nggak ada harapan lagi untuk percaya. Tetapi tetap belajar percaya.
Itu yang cuma Tuhan minta dari murid-muridnya. Percaya. Mengapa kamu kurang percaya? Cuman itu, saudara. Tuhan tidak butuh yang spektakuler dari hidup kita. Kita bisa mindahin gunung hari ini, kuasanya tetap bisa. Tapi Tuhan gak minta itu hari ini buat saudara dan saya. Tuhan gak kepingin supaya kita menghadik angin ribut yang datang, menghentikan apapun yang mungkin mengacaukan. Tuhan gak minta yang spektakuler dari hidup kita. Tuhan cuma minta engkau percaya. Tapi waktu engkau percaya, hal-hal yang spektakuler, yang dahsyat, yang ajaib, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Asalkan percaya. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Batu besar itu saya lihat ada tulisannya sebagian. Takutan, cemas, dan batu besar itu ternyata mengejar orang-orang saudara untuk dilindasi, terus menggelinding sampai dia ketemu manusia dan menginjaknya. Saudara, akan ada ancaman dalam tanda kutip, kecewa, takut, cemas, khawatir akan menghantui, akan mengejar orang-orang percaya. Artinya iblis akan menggunakan berbagai macam hal untuk membuat orang Kristen itu takut, cemas, khawatir, atau apapun nantinya. Hari ini Tuhan ajak kepada kita, cukup satu, percaya. Enggak perlu dulu lakukan hal-hal spektakuler, enggak perlu dulu. Asal engkau percaya, justru Tuhan akan lakukan hal-hal yang spektakuler itu dalam hidup saudara. Mari saudara sama-sama datang pada Tuhan. Kalau mungkin ada saudara yang juga mulai takut atau mulai cemas, mulai khawatir, mungkin saya enggak tahu, maafkan saya. Tapi mungkin ada saudara yang ngerasa yang kayak begitu. Ayo sama-sama datang sama Tuhan. Biar kita masuk dalam hadiratnya dan dia angkat semua ketakutan kita. Dia angkat semua kecemasan kita. Dia angkat semua kekhawatiran kita. Izinkan Tuhan. Kita gak mampu saudara. Kita gak akan mungkin bisa sendirian. Kita butuh dia untuk menolong kita mengambil, mengangkat, mencabut semuanya itu dari hati kita. Sampai kita benar-benar bisa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saudara, saya kok merasa begini. Ada di antara kita yang barusan dapat vonis dari tenaga kesehatan tentang sesuatu, saya nggak ngerti. Karena Tuhan nggak ngasih jelas apa itu tentang sebuah penyakit atau sebuah sindrom atau sebuah keadaan, kenyataan yang ada. Tetapi itu dari tenaga kesehatan. Sesuatu yang negatif intinya. Sesuatu yang negatif, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Kalau ada saudara, taruh tangan kanan di dada saudara. Kalau ada di antara saudara yang dalam waktu kemarin, entah berapa hari, entah berapa minggu, entah berapa bulan belakangan ini, dapat vonis dari tenaga medis tentang sesuatu yang negatif, entah itu dari penyakit saudara atau sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan kondisi, situasi, keadaan, kehidupan saudara, atau mungkin keluarga saudara, anak saudara, orang tua saudara, nggak tahu. Tapi kalau memang ada di antara saudara yang mengalami itu beberapa waktu belakangan kemarin, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini Tuhan mau cabut itu semua dari hidup saudara. Perkataan dokter itu mungkin benar, tapi hari ini kita menggunakan kuasa dan otoritas itu untuk mencabut semua kata-kata negatif dari hidup kita. Kalau ada, silakan taruh tangan kanan di dada. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ada lagi, saudara tetap taruh tangan kanan di dada yang sudah. Ada lagi kata-kata yang kalau bahasa saya semacam membuli. Ah, kamu akan jelek di sini, masa depanmu akan buruk di sini, kamu nggak akan jadi apa-apa di sini, kamu akan mengalami kegagalan di sini, kamu nggak akan jadi orang di sini. Kata-kata yang semacam itu mungkin nggak sama persis dengan yang saya katakan, tapi mungkin senada dengan itu. Ada beberapa saudara yang mungkin beberapa waktu kemarin mengalami itu, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menusuk, kata-kata atau apapun saudara. Tentang apapun, tidak hanya tentang ekonomi, tapi bisa mungkin bicara tentang, ada orang ngomong soal kesehatan saudara, ada orang ngomong soal keluarga saudara, ada orang ngomong soal pekerjaan saudara, atau apapun. Intinya kata-kata yang lemah, melemahkan, negatif, yang nggak bagus. Intinya begitu. Kalau memang ada juga, saudara taruh tangan kanan di dada. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan. Walau ada gelombang, walau ada angin ribut, walau kapal itu sedang diombang-ambingkan, walau kapal kami mulai tenggelam, kami tetap akan percaya. Janjimu ajaib, janjimu dahsyat, janjimu tidak pernah gagal Tuhan.
firman-Mu ya dan amin bagi kami. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jaya selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku selalu ku percaya. Ada lagi saudara. Saudara mengalami kasus kebuntuan. Saya tidak tahu itu berhubungan dengan pekerjaan, dengan masalah keluarga mungkin, atau apapun, atau sekolah juga, atau keuangan. Seperti ada jalan yang mentok tertutup dan sepertinya Tuhan kipiye, gimana Tuhan? Aku harus ngapain ini Tuhan? Aku nggak ngerti lagi Tuhan. Saudara mengalami kebuntuan itu. Hari ini Tuhan membukakan kebuntuan itu buat saudara. Kalau ada yang alami itu, taruh tangan kanan lagi di dada. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang taruh tangan kanan di dada bisa mohon dengan hormat bangkit berdiri. Hatiku Saudara, tetapkan hatimu percaya. Yang hari ini mengalami kebuntuan, terbuka dalam nama Yesus. Yang mengalami kata-kata intimidasi, aku cambuk dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya. Dan itu tidak pernah terjadi pada mereka, melainkan aku balikkan keadaan. Semua yang negatif berubah jadi positif. Semua yang baik berubah jadi yang manis dalam nama Yesus. Semua kata-kata vonis dari tenaga kesehatan yang memang mungkin itu benar, tapi hari ini hamba berdoa biar iman mereka percaya bahwa semuanya bisa diambil alih oleh Tuhan. Maka semua vonis itu sekarang ini juga aku cabut sampai ke akar-akarnya demi nama Yesus Kristus. Dan kami belajar percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka sekarang aku ciptakan yang baru atas semua kebutuhan-kebutuhan dari setiap vonis kesehatan itu demi nama Yesus. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki, seluruhnya diganti dengan yang baru demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Uraba syatara baya bakara raba baba shede tetera. Shidaya boshoto kurata kira rabaya. Kurata sina rata kabo. Jesus. Ya lala syatara bakara raba. Dan sekarang hamba berdoa Tuhan secara khusus masih untuk mereka yang taruh tangan kanan di dada mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pintu anugerah terbuka dari surga, terbuka anugerah dari surga, dan tercurah berkat bagi mereka. Blessing, blessing, blessing turun atas mereka dalam nama Yesus. Dan perlindungan-Mu sempurna bagi mereka yang
semua yang tidak berasal daripada Tuhan, aku hardik keluar demi nama Yesus Kristus. Dan aku balikkan semua keadaan menjadi baik, menjadi benar seperti yang Tuhan tetapkan dan tegaskan bagi mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, tidak terjadi penundaan dan kegagalan, karena firman-Mu ya dan amin adanya, maka terjadi dalam hidup mereka sesuai firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih. Untuk semuanya mari tengadahkan kedua tangan kita. Untuk semuanya tengadahkan. Dan sekarang untuk seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh CSK, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar batu yang besar itu kalau boleh Tuhan, jangan nyampe ke mereka, jangan nyampe ke kami CSK. Hindarkan itu semua dari kami. Hamba hanya bisa berharap, memohon, tetapi di atas segala sesuatu kehendak-Mu yang jadi. Dan apabila Tuhan masih izinkan batu itu menggelinding dan sampai ke mereka, hamba cuma bisa mohon Tuhan, tetap pegang kuat mereka dan jangan pernah lepaskan. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Pegang mereka dengan kuat sampai Engkau membawa kami semua masuk dalam kemuliaan-Mu di surga. Sampai Engkau membawa kami semua masuk Tuhan. Jangan lepaskan, jangan tinggalkan Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan tetap izinkan itu melanda di antara kami. Hamba berdoa mohon rahmat kasih karunia, biar umat-Mu tetap menjadi gereja yang tidak tergoncangkan apapun yang terjadi. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Sekalipun kami sedang ada dalam perahu yang terombang-ambing, kuatkan dan teguhkan hati kami, untuk kami tetap percaya firman Tuhan, ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Olehnya Tuhan, hamba lepaskan kekuatan dari surga turun atas setiap anak-anak Tuhan ini, setiap umat-Mu yang hadir pada sore hari. Turun atas semua CSK Family. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan dan dimeteraikan atas setiap mereka mulai hari ini dan seterusnya. Dan mereka akan tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan setiap berkat, setiap apa yang Tuhan sudah taruh dimeteraikan dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat, terjadi dan tergenapi sesuai dengan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin.